Suasana bengkel sunyi, semua mekanik menatap terkejut. Sebuah mobil listrik yang dianggap mustahil diperbaiki, tiba-tiba menyala. Semua mata tertuju pada seorang TKI sederhana yang ternyata menyimpan rahasia besar. Siapakah dia sebenarnya? Dan bagaimana ia bisa menghidupkan mesin itu? Assalamualaikum sahabat Medha Karuna. Semoga hati kalian selalu dipenuhi kedamaian. Di sini, setiap kisah adalah cermin kehidupan yang mengajarkan kita arti cinta dan perjuangan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar cerita penuh makna ini terus hadir menemanimu. Tulis juga di komentar, kalian dari mana saja? Dan jika kisah ini menyentuh hati, cukup tulis, aku merasakannya. Dukungan kecilmu berarti besar untuk kami, agar cerita-cerita penuh harapan ini terus hidup. Udara pagi di Milan terasa dingin menusuk tulang, bahkan ketika matahari sudah mulai naik perlahan di balik gedung-gedung tua yang berdiri kokoh dengan arsitektur khas Eropa. Jalanan kota itu ramai dengan deru kendaraan, suara langkah orang-orang terburu-buru, dan aroma kopi yang menyeruak dari kedai-kedai kecil di sudut jalan. Di tengah keramaian itu, seorang pria berusia 35 tahun melangkah pelan dengan jaket lusuh dan tas kerja yang sudah mulai pudar warnanya. Dialah Hasbi, seorang tenaga kerja Indonesia yang baru beberapa bulan bekerja di sebuah bengkel otomotif mewah. Bagi sebagian orang, Milan mungkin kota penuh pesona. Tempat di mana mimpi bisa dirajut bersama gemerlap mode dan teknologi modern. Namun bagi Hasbi, kota ini justru menjadi saksi dari perasaan asing dan kesepian yang selalu menyelimutinya. Setiap pagi, ia berjalan menuju bengkel dengan langkah yang mantap, meskipun di dalam hatinya selalu ada rasa canggung. Bahasa Italia yang belum sepenuhnya ia kuasai membuatnya sering salah paham, dan wajah Asianya sering menjadi bahan candaan rekan-rekan kerja. Bengkel tempat Hasbi bekerja bukanlah bengkel biasa. Di sana, mobil-mobil mewah berjejer, Ferrari, Lamborghini, Maserati, dan bahkan beberapa mobil listrik generasi terbaru yang hanya bisa ditemui di majalah otomotif mahal. Pemilik bengkel adalah pria Italia kaya raya yang terkenal tegas dan perfeksionis. Ia selalu ingin bengkelnya dikenal sebagai salah satu yang terbaik di Milan. Karena itu, para mekanik yang direkrut sebagian besar adalah lulusan sekolah teknik ternama dengan pengalaman bertahun-tahun. Di tengah kumpulan mekanik ahli itu, Hasbi hadir sebagai sosok yang asing. Ia tidak memiliki ijazah bergengsi, apalagi pengalaman kerja di Eropa. Yang orang-orang tahu, ia hanyalah seorang pekerja migran dari Asia yang sering diberi tugas kasar, mengangkat ban, membersihkan oli yang tumpah, dan mencuci mobil pelanggan. Hampir tidak ada yang percaya jika ia bisa mengutak-atik mesin. Bagaimana mungkin, pikir mereka, seorang TKI bisa menandingi mekanik Italia yang sudah diakui kemampuannya? Setiap kali Hasbi masuk ke bengkel, ia merasakan tatapan merendahkan. "Hei, Hasbi, jangan salah pasang ban lagi ya," ucap salah satu mekanik berkulit putih dengan senyum mengejek. Yang lain terkekeh sambil melanjutkan pekerjaan. Hasbi hanya tersenyum tipis, tidak pernah membalas. Ia sudah terbiasa dengan ejekan seperti itu. Hatinya hanya berbisik, biarlah, suatu saat semua akan berubah. Meski tampak tenang di luar, Hasbi menyimpan luka dalam. Ia merantau jauh dari tanah air bukan semata karena kebutuhan ekonomi, tetapi juga karena keinginan melarikan diri dari masa lalu. Ada peristiwa pahit yang membuatnya meninggalkan Indonesia, peristiwa yang masih menghantuinya sampai sekarang. Setiap malam, ketika ia kembali ke kamar kontrakan kecil di pinggiran kota, bayangan masa lalu itu muncul kembali, membuat dadanya sesak. Namun, ia tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun. Pagi itu, seperti biasa, Hasbi tiba lebih awal di bengkel. Ia menyapu lantai, merapikan peralatan, dan memastikan semuanya siap sebelum para mekanik lain datang. Kebiasaan itu membuatnya sering dianggap hanya sebagai asisten kebersihan, bukan seorang mekanik. Padahal, di balik tangannya yang kasar karena sering bersentuhan dengan oli dan logam, ada keterampilan yang tidak semua orang ketahui. Ketika rekan-rekannya mulai berdatangan, suasana bengkel segera berubah ramai. Suara tawa, instruksi, dan dentuman alat-alat mulai terdengar. Hasbi melangkah ke sudut bengkel,
menyiapkan kunci pas dan obeng untuk pekerjaan ringan. Namun, di dalam hatinya ada kerinduan yang belum pernah ia ungkapkan. Kerinduan untuk menyentuh mesin dengan sepenuh hati, bukan sekadar membersihkan. Hari-hari awal Hasbi di Milan memang tidak mudah. Ia harus menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang keras. Di Indonesia, ia terbiasa bekerja dengan suasana kekeluargaan, di mana rekan-rekan saling membantu dan berbagi. Di sini, semuanya kompetitif. Setiap mekanik ingin menunjukkan bahwa dialah yang terbaik, dan siapapun yang tampak lemah akan segera dijadikan bahan olok-olokan. Hasbi, dengan sikapnya yang sederhana, menjadi sasaran empuk. Namun, ada satu hal yang membuat Hasbi berbeda. Meskipun selalu diremehkan, ia tidak pernah menunjukkan kemarahan. Ia lebih suka diam, mengamati, dan belajar dalam sunyi. Setiap kali seorang mekanik senior memperbaiki mesin, Hasbi memperhatikan dengan seksama. Ia mempelajari setiap langkah, mengingat setiap detail, seolah-olah otaknya adalah kamera yang merekam semua proses. Dan ketika malam tiba, ia membaca catatan kecil yang ia buat sendiri, mengulang kembali apa yang ia lihat di bengkel. Ada satu momen yang membuat Hasbi tersenyum, meskipun hanya sekejap. Suatu ketika, seorang mekanik muda tanpa sengaja menjatuhkan baut ke dalam rongga mesin. Semua orang panik karena baut itu sulit diambil. Hasbi yang kebetulan berada di dekatnya menawarkan bantuan. Dengan ketenangan yang jarang dimiliki pekerja baru, ia menggunakan magnet kecil dan seutas kawat untuk mengambil baut tersebut. Semua orang tercengang, meski mereka segera menutupinya dengan komentar sinis. Kebetulan saja kau bisa. Hasbi hanya mengangguk, tidak ingin membantah. Namun dalam hatinya, ia tahu, kejadian kecil itu hanyalah permulaan. Hari demi hari, rasa rendah hati Hasbi justru membuatnya semakin kuat. Ia belajar menerima perlakuan tidak adil, sambil menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu adil, tapi ia percaya pada waktu. Seperti mesin yang perlu dipanaskan sebelum melaju, Hasbi yakin waktunya akan tiba. Sore itu, ketika bengkel mulai sepi dan sebagian besar mekanik sudah pulang, Hasbi masih bertahan. Ia membersihkan sebuah mobil listrik yang diparkir di sudut bengkel. Mobil itu tampak berbeda dari yang lain. Bodi rampingnya memantulkan cahaya lampu bengkel, dan layar digital di dalam kabinnya masih menyala samar. Hasbi menyentuh bodi mobil itu dengan hati-hati, seolah sedang menyentuh sesuatu yang lebih dari sekadar mesin. Ada perasaan hangat yang muncul, perasaan yang tidak ia rasakan sejak lama, kerinduan untuk kembali menjadi dirinya yang dulu. Namun, sebelum Hasbi bisa larut dalam kenangan, suara berat pemilik bengkel terdengar dari kejauhan. Hasbi, sudah waktunya pulang. Jangan terlalu lama di sini. Besok kau akan butuh tenaga lebih. Hasbi tersentak, segera merapikan peralatan, lalu berjalan keluar. Ia tidak tahu, ucapannya tentang tenaga lebih ternyata bukan sekadar kebetulan. Hari esok akan menjadi awal dari ujian besar yang menanti. Pagi itu langit milan cerah, sinar matahari jatuh menembus kaca jendela besar bengkel yang modern dan berkilau. Namun, suasana hati Hasbi terasa berat. Ia berdiri di sudut bengkel sambil merapikan kunci-kunci pas yang berderet rapi di dinding. Tugas itu sudah seperti rutinitas sehari-hari baginya, rutinitas yang seolah menegaskan posisinya di bengkel, bukan sebagai mekanik utama, tetapi hanya pekerja rendahan. Para mekanik mulai berdatangan satu persatu. Mereka datang dengan penuh percaya diri, mengenakan seragam bengkel bersih dan wangi, lengkap dengan sepatu kerja yang mengilap. Suara tawa mereka terdengar lantang, memecah keheningan pagi. Begitu melihat Hasbi, beberapa di antara mereka langsung melemparkan candaan yang terasa seperti pisau menusuk hati. "Hei, lihat siapa yang sudah siap membersihkan lantai lagi," ucap seorang mekanik tinggi besar dengan logat Italia yang kental. Tawa pun pecah. Yang lain menimpali, "Hati-hati, jangan sampai kau salah ambil lap, Hasbi. Bisa-bisa kau lap kaca pakai kain oli kotor lagi." Suaranya keras, sengaja dibuat agar semua orang mendengar. Hasbi hanya tersenyum tipis. Ia tidak ingin menanggapi. Namun, jauh di dalam hatinya,
Kata-kata itu membuatnya terluka. Ia tahu mereka tidak pernah benar-benar melihat kemampuannya. Mereka hanya melihat penampilan luarnya. Pria Asia dengan bahasa Italia patah-patah, tanpa ijazah bergengsi, dan dengan status sosial yang rendah. Saat itu, seorang mekanik senior bernama Vittorio melangkah masuk. Ia dikenal sebagai salah satu yang terbaik di bengkel. Tubuhnya tegap, rambutnya selalu rapi dengan gel pomade, dan suaranya tegas. Vittorio menatap Hasbi sekilas, lalu melempar komentar yang membuat semua orang kembali tertawa. "Hasbi, kau tahu kenapa bos mempekerjakanmu di sini? Bukan karena kau bisa memperbaiki mesin, tapi karena bengkel ini butuh orang yang rajin bersih-bersih. Jadi jangan mimpi terlalu tinggi, mengerti?" Tawa kembali menggema, kali ini lebih keras. Hasbi menunduk, pura-pura sibuk dengan lap kain di tangannya. Ia tidak ingin membalas, meski dalam hatinya ia berteriak. Ada bagian dalam dirinya yang ingin sekali mengatakan, "Aku lebih tahu soal mesin daripada kalian semua." Tapi Hasbi menahannya. Ia sudah belajar, membantah hanya akan menambah bahan ejekan. Siang itu, sebuah kejadian kecil kembali menjadi bahan hinaan. Seorang mekanik muda menjatuhkan baut kecil ke lantai. Baut itu menggelinding hingga ke dekat kaki Hasbi. Dengan refleks, Hasbi mengambil baut itu dan mengulurkannya kembali. Namun, alih-alih berterima kasih, mekanik muda itu justru berkata dengan nada meremehkan, "Oh, kau cepat juga yang mengambil baut. Kau memang cocok jadi asisten pribadi kami." Sekali lagi tawa meledak. Hasbi merasakan telinganya panas. Namun ia tetap diam. Ia hanya menarik napas dalam-dalam dan kembali ke pekerjaannya. Di tengah semua ejekan itu, ada satu hal yang membuat Hasbi berbeda. Ia tidak pernah membenci mereka. Ia tahu, hinaan itu lahir dari kesombongan dan kebodohan. Ia sadar bahwa hidup di negeri orang tidak akan pernah mudah. Yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan, belajar, dan menunggu saatnya tiba untuk membuktikan diri. Namun, ejekan demi ejekan membuat hari-harinya semakin berat. Setiap kali ia masuk bengkel, Hasbi seperti melangkah ke arena pertunjukan di mana dirinya menjadi bahan tertawaan. Bahkan ketika ia melakukan pekerjaannya dengan baik, selalu ada saja komentar sinis yang datang. "Jangan terlalu lama membersihkan mobil itu, Hasbi. Ingat, kau bukan sedang merawat sapi di kampungmu. Atau mungkin kau mau buka jasa cuci mobil sendiri di pojok jalan? Lebih cocok untukmu." Hasbi mendengarnya semua. Ia hanya diam. Senyum tipis yang ia pasang di wajah sebenarnya adalah topeng yang menutupi luka di dalam. Malam itu, setelah pulang dari bengkel, Hasbi duduk di kamar kecilnya yang sederhana. Lampu redup menerangi meja kayu tua, di atasnya tergeletak buku catatan lusuh. Ia membuka halaman-halaman yang penuh coretan skema mesin, diagram listrik, dan catatan teknis yang hanya bisa dipahami orang yang benar-benar ahli. Hasbi menatap catatan itu lama, lalu tersenyum getir. Andai mereka tahu siapa aku sebenarnya. Andai mereka tahu semua ini. Tangannya gemetar saat menyentuh tulisan-tulisan lama. Ingatan tentang masa lalunya di Indonesia kembali hadir. Ingatan saat ia masih mengenakan jas laboratorium, berdiri di depan papan tulis, menjelaskan tentang teknologi mobil listrik kepada timnya. Ingatan ketika ia berdiri di panggung seminar, menerima tepuk tangan hangat dari para insinyur. Semuanya begitu jelas, seakan baru terjadi kemarin. Namun, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada tragedi yang membuatnya jatuh, membuatnya meninggalkan semua kebanggaan itu, hingga akhirnya terdampar di negeri orang sebagai TKI. Hasbi menutup bukunya perlahan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia cepat-cepat menghapus air mata yang hampir jatuh. Hari-hari berikutnya, ejekan semakin menjadi-jadi. Suatu pagi, ketika Hasbi sedang memindahkan ban besar ke rak penyimpanan, seorang mekanik berteriak, "Hei, hati-hati. Kalau ban itu jatuh, bisa-bisa seluruh bengkel hancur. Kau pasti tidak mau jadi berita utama. TKI jatuhkan ban Ferrari." Semua orang kembali tertawa. Hinaan itu memang menyakitkan, tetapi tanpa mereka sadari,
Setiap ejekan justru menyalakan api di dalam diri Hasbi. Semakin sering ia diremehkan, semakin besar pula tekadnya untuk membuktikan bahwa ia bukan seperti yang mereka pikirkan. Hasbi tahu, waktunya belum tiba. Namun ia juga tahu, suatu hari kesempatan itu akan datang. Dan ketika hari itu tiba, dunia akan melihat siapa dirinya sebenarnya. Yang Hasbi tidak tahu, kesempatan itu akan hadir lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dan hinaan-hinaan yang kini ia terima, kelak akan menjadi saksi bisu dari kebangkitannya. Hari itu, suasana bengkel terasa berbeda. Dari kejauhan terdengar suara deru mesin truk derek yang berhenti di depan pintu besar bengkel. Para mekanik yang biasanya santai dan bercanda tiba-tiba menoleh, penasaran dengan kendaraan yang dibawa. Tak lama, suara besi beradu dan rantai diturunkan. Lalu sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap perlahan masuk ke dalam bengkel, ditarik dengan hati-hati. Semua orang menahan napas. Mobil itu bukan mobil biasa. Bentuknya futuristik, dengan desain aerodinamis yang memancarkan aura mahal. Logo kecil di bagian depan menandakan bahwa mobil itu termasuk generasi terbaru dari kendaraan listrik yang hanya dimiliki oleh segelintir orang kaya di dunia. Lihat itu, bisik seorang mekanik muda dengan mata berbinar. Itu model terbaru, edisi terbatas. Hanya beberapa unit yang masuk ke Italia. Vittorio, mekanik senior yang biasanya terlihat angkuh, kali ini juga tampak serius. Ia melangkah maju, mengelilingi mobil itu dengan tatapan penuh selidik. Mesin mati total? Tanyanya kepada sopir truk derek. Sopir itu mengangguk. Benar, tidak bisa dihidupkan sama sekali. Semua sistemnya down. Katanya sudah dibawa ke bengkel resmi, tapi mereka menyerah. Jadi pemiliknya meminta bengkel ini untuk mencoba. Suasana bengkel seketika berubah tegang. Mobil yang bahkan bengkel resmi pun tidak sanggup memperbaikinya kini berada di hadapan mereka. Jika mereka gagal, nama bengkel bisa hancur. Tapi jika berhasil, reputasi bengkel akan meroket. Siapa pemiliknya? Tanya salah satu mekanik. Sopir itu menjawab pelan, seorang CEO wanita. Sangat terkenal di dunia bisnis. Katanya ia sendiri akan datang untuk memantau. Kabar itu membuat semua orang terdiam. Bengkel mendadak hening. Hanya terdengar suara detik jam di dinding. Seorang CEO wanita kaya raya, pemilik mobil mewah yang tidak bisa diperbaiki oleh bengkel resmi, akan datang langsung. Semua orang tahu ini bukan sekadar perbaikan. Ini ujian yang bisa menentukan masa depan bengkel. Hasbi berdiri di sudut bengkel, memandangi mobil itu dengan tatapan dalam. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergetar. Mobil listrik, teknologi yang sangat ia kenal. Teknologi yang dulu menjadi bagian dari hidupnya. Namun, ia segera mengalihkan pandangan, berusaha menahan diri. Ia tahu, ini bukan saatnya untuk menonjolkan diri. Vittorio segera mengambil alih. Dengan suara lantang, ia mengatur rekan-rekannya. Kita harus tunjukkan kemampuan kita. Jangan sampai bengkel ini dipermalukan. Aku yang akan memimpin pengecekan awal. Para mekanik langsung bergerak. Mereka membuka kap mesin, menyalakan komputer diagnostik, dan mulai memeriksa kabel serta sistem baterai. Hasbi hanya mengamati dari jauh sambil membereskan perkakas lain. Sesekali ia melirik layar komputer, membaca data yang muncul, lalu menarik napas panjang. Ia tahu persis masalah apa yang terjadi, namun lidahnya keluh. Ia tidak mungkin bisa berbicara di tengah situasi seperti itu. Jam demi jam berlalu. Para mekanik mencoba berbagai cara. Mereka mengganti kabel, memeriksa software, bahkan melepas modul baterai. Namun, hasilnya tetap sama. Mobil itu tidak mau menyala. Wajah mereka yang semula percaya diri kini berubah tegang. Apa-apaan ini? Teriak Vittorio, frustrasi. Sistem ini aneh sekali. Semua normal, tapi tetap mati total. Seorang mekanik lain mendesah keras. Sudah 3 jam kita mencoba, dan tidak ada hasil. Kalau pemilik mobil itu datang sekarang, kita bisa dipermalukan habis-habisan. Hasbi yang sejak tadi diam, mulai merasa dadanya sesak.
Ia tahu letak kerusakan itu. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Tangannya sampai gemetar ingin ikut membantu. Namun, bayangan ejekan rekan-rekan membuatnya ragu. Jika ia maju dan gagal, ia akan semakin dihina. Di tengah kebingungan itu, suara telepon bengkel berdering keras. Seorang resepsionis mengangkat, lalu menoleh dengan wajah panik. "Bos, pemilik mobil itu sebentar lagi akan tiba." Semua mekanik terdiam. Wajah mereka pucat. Mereka tahu waktu mereka hampir habis. Jika sang CEO benar-benar datang dan mendapati mobilnya belum tersentuh hasil, reputasi bengkel bisa hancur. Vittorio mengusap wajahnya kasar, keringat bercucuran di pelipisnya. "Sial, kita harus menemukan cara sebelum dia tiba." Hasbi menatap mobil itu sekali lagi. Hatinya bergejolak. Ada dorongan kuat yang membuatnya ingin melangkah maju. Ia tahu, ini saatnya. Namun, keraguannya masih menahan langkah. Di sudut lain, beberapa mekanik mulai berbisik. "Kalau kita gagal, bos bisa marah besar. Tapi siapa yang bisa menyelesaikannya? Tidak ada satupun dari kita yang tahu caranya." Hasbi mengepalkan tangannya erat. Dalam diam ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak bisa terus bersembunyi. Aku harus melakukan sesuatu. Jika tidak sekarang, kapan lagi?" Namun sebelum Hasbi bisa memutuskan, pintu bengkel perlahan terbuka. Seorang wanita anggun berambut panjang masuk, diikuti 2 asisten pribadinya. Tatapan matanya tajam, penuh wibawa. Semua mekanik langsung berdiri tegak. Suasana mendadak hening. Pemilik mobil akhirnya datang. Suasana bengkel seketika berubah begitu pintu terbuka. Langkah-langkah sepatu berhak tinggi terdengar jelas memantul di lantai marmer. Seorang wanita berusia awal 30-an masuk dengan anggun. Tubuhnya ramping, rambut hitam panjangnya terurai rapi, wajahnya cantik dengan riasan tipis yang menegaskan kewibawaannya. Setelan jas hitam elegan membalut tubuhnya, lengkap dengan sepatu berkilau dan tas tangan mewah. Semua mata tertuju padanya. Dialah pemilik mobil listrik mewah yang sejak tadi membuat bengkel resah. Di belakangnya, 2 asisten berpakaian formal mengikuti sambil membawa berkas. Salah satunya segera berbicara dalam bahasa Italia. "Ibu datang untuk melihat langsung proses perbaikan. Ia ingin penjelasan mengenai perkembangan kendaraan ini." Para mekanik yang biasanya penuh percaya diri kini tampak gugup. Vittorio, yang menjadi pemimpin tim, maju dengan wajah tegang. "Signora, kami sedang berusaha. Masalahnya cukup rumit. Sistem mobil ini berbeda dari yang biasanya kami tangani." Wanita itu mengangkat alisnya, menatap mobil yang masih terdiam seperti benda mati. "Berarti sampai sekarang belum ada hasil." Suaranya datar, namun penuh tekanan. "Belum, tapi kami yakin sebentar lagi akan menemukan solusi," jawab Vittorio terbata-bata. Keheningan melanda bengkel. Tidak ada suara candaan, tidak ada tawa seperti biasanya. Semua mekanik menunduk. Takut tatapan sang CEO jatuh pada mereka. Hanya suara jam dinding yang terus berdetak, mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Hasbi berdiri di sudut bengkel, jantungnya berdegup kencang. Matanya terus menatap mobil itu. Ia tahu di mana letak kerusakan, ia tahu cara memperbaikinya. Semua pengetahuan dan pengalaman yang ia sembunyikan selama ini berteriak ingin keluar. Namun, kakinya seakan terpaku. Ia ingat semua ejekan yang pernah ia terima. Ia teringat wajah rekan-rekan yang selalu menertawakannya. Bagaimana jika ia mencoba dan gagal? Bukankah itu hanya akan memperkuat anggapan bahwa ia memang tidak layak berada di sini? Vittorio mencoba lagi. Ia menyalakan komputer diagnostik, menyambungkan kabel ke sistem mobil, lalu mengetik cepat. Angka-angka dan kode error muncul di layar. Namun, tak ada satupun yang memberinya jawaban pasti. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini aneh. Semua sistem normal, tapi mobil tidak merespons. Seorang mekanik lain mencoba dengan cara manual, membuka bagian panel baterai dan mengecek satu persatu kabel. Namun hasilnya sama saja,
Tidak ada perubahan. Mobil itu tetap mati total. CEO wanita itu melipat tangannya di dada. Ekspresinya makin dingin. Kalau bengkel resmi saja menyerah, aku berharap bengkel ini bisa memberikan jawaban berbeda. Tapi sepertinya aku salah menaruh harapan. Kata-kata itu menusuk hati semua orang. Vittorio menunduk. Wajahnya memerah menahan malu. Para mekanik lain saling berpandangan dengan tatapan panik. Mereka tahu reputasi bengkel berada di ujung tanduk. Hasbi menggenggam kain lap yang ia pegang begitu erat hingga jemarinya memutih. Aku tidak bisa hanya berdiri di sini, bisiknya dalam hati. Namun, keraguannya masih mengikat kuat. Ia memandang rekan-rekannya yang berkumpul di sekitar mobil. Mereka semua lebih berpengalaman di mata orang-orang. Apa jadinya jika seorang TKI sederhana tiba-tiba maju? Sementara itu, para mekanik mulai kehilangan arah. Satu demi satu mereka mencoba memberikan alasan. Teknologi mobil ini terlalu baru. Sistemnya tertutup, sulit diakses. Bisa jadi ada kerusakan pabrik, bukan salah pengguna. Namun, semua alasan itu tidak mengubah kenyataan. Mobil tetap tidak bisa dinyalakan. CEO wanita itu melirik jam tangannya. Aku tidak punya banyak waktu. Kalau kalian tidak bisa memperbaikinya, aku akan memindahkan mobil ini ke bengkel lain. Dan tentu saja, aku akan mempertanyakan reputasi tempat ini. Kata-kata itu membuat jantung para mekanik hampir berhenti. Mereka membayangkan dampak buruknya. Kehilangan pelanggan besar, kehilangan kepercayaan, bahkan mungkin kehilangan pekerjaan. Hasbi menelan ludah. Ia bisa merasakan ketegangan itu merambat ke seluruh tubuhnya. Perasaannya campur aduk, antara takut, marah, dan dorongan kuat untuk bertindak. Ia teringat masa lalunya di Indonesia, saat berdiri di ruang laboratorium, menjelaskan sistem kelistrikan mobil kepada timnya. Ia teringat ketika tangannya dulu begitu percaya diri membongkar dan merakit modul baterai yang jauh lebih rumit dari mobil ini. Semua itu masih ada dalam dirinya, hanya saja terkubur di balik statusnya sebagai TKI. Apakah ini saatnya? Pikir Hasbi. Atau aku akan menyesal selamanya jika hanya diam? Sementara itu, Vittorio mulai kehilangan kesabaran. Ia menghentakkan tangannya ke meja. Sial! Aku tidak mengerti sistem ini, teriaknya dengan suara frustasi. Beberapa mekanik menoleh ke Hasbi, sekadar untuk memastikan apakah ia ikut panik atau tidak. Namun, begitu melihatnya hanya berdiri di sudut, mereka tersenyum miring. Hei, Hasbi, mungkin kau bisa bantu membersihkan debunya saja. Itu kontribusi terbaikmu. Suara mereka penuh sarkasme. Hasbi menunduk. Ia pura-pura tidak mendengar, tetapi hatinya bergetar hebat. Ada dua suara bertarung di dalam dirinya. Satu suara berkata, tetap diam, jangan buat dirimu dipermalukan. Suara lain berbisik keras, maju, tunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Ketika semua orang larut dalam kepanikan, Hasbi menatap mobil itu sekali lagi. Matanya berbinar, bukan karena kemewahan mobil, melainkan karena ia melihat sebuah kesempatan. Sebuah pintu kecil yang terbuka, yang bisa mengubah hidupnya. Namun, untuk melangkah melewati pintu itu, ia harus mengalahkan rasa takut yang selama ini membelenggunya. CEO wanita itu akhirnya berkata dengan nada tegas, "Kalian punya waktu sampai sore. Jika tidak ada kemajuan, aku akan pergi dan tidak pernah kembali." Suasana bengkel menjadi semakin tegang. Para mekanik bekerja dengan panik, mencoba satu demi satu metode, tetapi tetap tidak ada hasil. Hasbi berdiri kaku di tempatnya, keringat dingin mengalir di tengkuk. Ia tahu, dalam beberapa jam ke depan, ia harus membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Tetap bersembunyi di balik bayang-bayang, atau maju dan menghadapi risiko ditertawakan. Matahari perlahan condong ke barat. Jam di dinding berdetak pelan, mendekatkan semua orang pada batas waktu yang menakutkan. Hasbi mengepalkan tangannya sekali lagi. Dalam hatinya, sebuah kalimat terucap lirih, "Aku tidak boleh diam lebih lama lagi." Detik demi detik berjalan.
Jarum jam di bengkel terus mendekati batas waktu yang ditentukan oleh sang CEO. Panas siang berubah jadi sore, dan suasana di bengkel semakin sumpek. Para mekanik masih berputar-putar di sekitar mobil mewah itu. Kabel dibongkar, komputer diagnostik disambungkan, bahkan modul baterai sudah dibuka berkali-kali. Namun hasilnya nihil. Vittorio, sang kepala mekanik, tampak semakin frustrasi. Rambutnya yang licin kini berantakan karena terus ia garuk dengan kasar. Dio mio! Kenapa sistem ini tidak juga merespons? Serunya, suara serak karena kelelahan. Para mekanik lain mulai kehilangan semangat. Ada yang hanya berdiri sambil mengusap wajah, ada yang menghela napas panjang, dan ada pula yang diam-diam menyesali mengapa mobil ini harus jatuh ke bengkel mereka. Sementara itu, sang CEO masih berdiri tegak dengan tangan terlipat di dada. Ekspresinya tidak banyak berubah. Dingin, penuh wibawa, dan sedikit sinis. Ia hanya sesekali menatap jam tangannya, memberi isyarat jelas bahwa waktunya hampir habis. Di sudut bengkel, Hasbi merasa jantungnya semakin berdegup kencang. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ia tahu betul di mana letak masalah mobil itu. Semua petunjuk sudah ada di kepalanya sejak lama. Ia paham bahwa ini bukan sekadar masalah teknis sederhana, melainkan soal sistem proteksi baterai yang salah membaca aliran arus. Namun, sekali lagi ia terbelenggu oleh keraguan. Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika mereka menertawakan aku lagi? Bagaimana jika aku mempermalukan diriku sendiri di depan semua orang, termasuk wanita itu? Tiba-tiba, sebuah suara dalam hatinya berteriak lebih keras. Tapi bagaimana jika aku benar? Bagaimana jika ini kesempatan yang selama ini kau tunggu? Hasbi mengepalkan tangannya kuat-kuat. Napasnya ditarik dalam-dalam. Saat itu juga, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi rasa takut, melainkan dorongan kuat untuk melangkah. Dengan langkah ragu, ia maju beberapa meter mendekati mobil. Beberapa mekanik langsung memperhatikannya. Vittorio menghentikan gerakannya, menoleh dengan tatapan curiga. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Vittorio ketus. Hasbi menelan ludah, lalu berkata dengan suara lirih tapi tegas, "Izinkan aku mencoba." Sejenak bengkel hening. Semua orang menatapnya dengan pandangan tak percaya. Lalu tawa kecil terdengar dari salah satu mekanik di belakang. "Hahaha. Kau serius, Hasbi? Kau yang bahkan membersihkan baut pun sering terbalik. Sekarang mau memperbaiki mobil listrik seharga jutaan euro." Tawa itu disambut ejekan lain. "Ini bukan sepeda motor tua di kampungmu, Hasbi. Hati-hati, kalau salah sentuh, bisa kebakar mobilnya." Namun Hasbi tidak mundur. Tatapannya lurus pada Vittorio. "Aku tahu apa yang salah. Tolong, beri aku kesempatan." Vittorio mendengus, lalu menatap ke arah CEO seolah meminta arahan. Sang wanita hanya menatap dingin, lalu berkata, "Biarkan dia. Aku ingin melihat sejauh apa tukang bersih-bersih ini bisa melakukan sesuatu yang kalian, para profesional, gagal lakukan." Kata-kata itu menampar harga diri para mekanik. Wajah Vittorio memerah, tapi ia tidak bisa membantah. "Baiklah," katanya singkat, nada suaranya penuh ejekan. "Tunjukkan kemampuanmu, Hasbi. Tapi jangan salahkan kami kalau kau mempermalukan dirimu sendiri." Hasbi melangkah maju. Tangannya sedikit gemetar ketika ia menyentuh bodi mobil itu. Rasanya dingin dan mewah, jauh dari kendaraan-kendaraan sederhana yang dulu ia tangani di Indonesia. Namun, semakin lama tangannya menempel, semakin besar pula keyakinan yang tumbuh dalam dirinya. Ia berjongkok, membuka panel tertentu, lalu memeriksa jalur kabel. Para mekanik lain hanya berdiri mengelilinginya, sebagian dengan tatapan meremehkan, sebagian lagi dengan rasa penasaran. Hasbi bekerja dengan tenang. Ia meminta satu obeng kecil. Awalnya, tak ada yang ingin memberikannya. Hingga salah satu mekanik muda, yang tampaknya lebih simpatik, akhirnya menyodorkan alat itu. Hasbi mengangguk, lalu mulai membuka penutup modul kecil di bawah kursi depan.
Lihat itu, dia bahkan tidak tahu bagian mana yang harus dibuka, celetuk seseorang. Namun, saat penutup berhasil dilepas, mereka terdiam. Hasbi menemukan sekring khusus yang hangus sebagian, hal yang luput dari perhatian para mekanik sebelumnya. Ini penyebabnya, gumam Hasbi. Suaranya pelan, tapi cukup jelas terdengar oleh semua orang. Sistem proteksi salah membaca arus karena sekring ini terbakar sebagian. Jadi, komputer membaca ada korsleting, padahal sebenarnya tidak. Makanya mobil menolak menyala. Vittorio melotot. Impossible. Kami sudah memeriksa sekring berkali-kali. Hasbi tidak menoleh. Ia fokus pada pekerjaannya. Kalian memeriksa bagian utama, tapi tidak bagian kecil ini. Mobil model terbaru memang punya lapisan proteksi tambahan. Kalau satu jalur kecil ini terganggu, sistem utamanya otomatis lumpuh. CEO wanita itu sedikit memiringkan kepalanya. Untuk pertama kali tampak tertarik. Matanya menyipit, menatap Hasbi dengan rasa ingin tahu yang lebih dalam. Dengan hati-hati, Hasbi mengganti sekring itu menggunakan cadangan yang ada di kotak alat. Tangannya sudah tidak lagi gemetar. Semua rasa takut yang tadi mengekangnya, perlahan tergantikan oleh keyakinan. Saat ia memasang kembali panel dan menutupnya, ia berdiri lalu berkata, "Sekarang coba nyalakan." Bengkel hening. Semua menunggu dengan napas tertahan. Vittorio maju dengan wajah setengah kesal, menekan tombol start di dashboard. BF. Layar mobil menyala. Lampu-lampu indikator hidup satu persatu. Mesin listrik berdengung halus, tanda bahwa mobil telah kembali aktif. Suara itu terdengar seperti musik kemenangan. Semua orang terkejut. Beberapa mekanik langsung melongo tak percaya. Sebagian bahkan memegang kepala seolah tidak sanggup menerima kenyataan. CEO wanita itu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak datang. Senyum yang membuat bengkel semakin sunyi. Ia menatap Hasbi dengan sorot mata penuh arti, lalu berkata pelan, "Menarik." Hasbi berdiri tegak. Napasnya masih memburu. Namun, dalam dirinya ada kelegaan besar. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa dirinya benar-benar hidup. Ia telah membuat keputusan, dan keputusan itu mengubah segalanya. Suara dengungan mesin listrik itu masih terngiang di telinga semua orang. Meski mobil sudah menyala dengan sempurna, bengkel tetap dipenuhi keheningan yang ganjil. Tidak ada sorak-sorai kemenangan, tidak ada ucapan selamat. Yang ada hanyalah tatapan bingung, tak percaya, dan marah bercampur jadi satu. Vittorio berdiri terpaku di sisi pintu pengemudi, wajahnya pucat pasi. Tangan yang tadi menekan tombol start masih terangkat, seolah tidak rela menerima kenyataan. Ia menoleh ke arah Hasbi dengan sorot mata yang sulit diartikan, antara kaget, malu, dan penuh kebencian. "Bagaimana mungkin?" gumamnya lirih, nyaris tidak terdengar. "Seorang buruh rendahan bisa melakukan ini." Para mekanik lain pun tak kalah kaget. Beberapa saling berbisik dengan suara tertahan. Dia benar-benar bisa. Tapi, bagaimana caranya? Ini tidak masuk akal. Hasbi berdiri tegak, meski jantungnya masih berdegup kencang. Ia tahu momen ini bukan akhir dari segalanya. Justru ini awal dari ujian yang lebih berat. Matanya menatap mobil itu dengan perasaan lega. Tapi di dalam hatinya ia sadar, setiap keberhasilan selalu menuntut harga yang harus dibayar. Sang CEO perlahan melangkah maju. Suara langkah hak tingginya terdengar jelas di lantai bengkel yang dingin. Setiap langkah membuat udara semakin berat. Semua mata kini tertuju padanya. Wanita itu berhenti tepat di hadapan Hasbi, menatapnya lurus dengan mata yang tajam sekaligus penuh rasa ingin tahu. "Apa namamu?" tanyanya singkat. Hasbi menelan ludah, lalu menjawab dengan sopan, "Hasbi, Signora." Hasbi, CEO itu mengulang namanya, seperti mencicipi rasa dari setiap suku kata. "Kau bukan mekanik biasa. Kau tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Dari mana kau belajar tentang sistem mobil listrik generasi terbaru ini?" Pertanyaan itu membuat bengkel semakin hening.
Vittorio melangkah maju, mencoba memotong. Signora, jangan percaya begitu saja. Ini mungkin kebetulan. Dia hanya menukar sekring. Itu hal kecil, tidak layak dianggap keahlian. CEO menoleh ke arah Vittorio dengan tatapan menusuk. Hal kecil, kau bilang? Kalau itu hal kecil, mengapa kau dan semua mekanikmu tidak bisa menemukannya? Vittorio terdiam, wajahnya memerah. Hasbi tetap menunduk sedikit, menahan gejolak dalam dirinya. Ia ingin jujur, tapi di sisi lain, ia belum siap membuka masa lalu yang kelam. Ia hanya berkata lirih, "Saya pernah belajar sedikit tentang hal ini." Sedikit? Sang CEO menaikkan alisnya. Tadi kau memperbaikinya dengan ketelitian seorang ahli. Itu bukan sedikit. Itu adalah pengalaman. Para mekanik mulai gusar. Suasana berubah. Ada yang menatap Hasbi dengan iri, ada yang dengan sinis, ada pula yang mulai menyadari betapa salahnya mereka meremehkannya. Namun yang paling terlihat adalah Vittorio. Rasa malu di wajahnya semakin berubah jadi kebencian yang jelas. Signora, Vittorio mencoba bangkit lagi. Saya yakin dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Mungkin dia merusak komponen agar terlihat seperti pahlawan. Jangan lupa, dia hanya pekerja rendahan yang direkrut untuk pekerjaan kasar. Tidak mungkin dia seorang ahli. Hasbi menatap Vittorio dengan sorot mata tenang. Ia tidak membalas dengan kata-kata. Baginya, pertengkaran tidak akan membuktikan apa-apa. Hanya hasil kerja yang bisa bicara. CEO menoleh kembali pada Hasbi. Aku ingin tahu siapa kau sebenarnya. Besok pagi, datang ke kantorku. Aku ingin mendengar langsung ceritamu. Hasbi terdiam. Hatinya bergejolak. Undangan itu bisa jadi peluang besar, tapi juga bisa membuka luka lama yang berusaha ia sembunyikan. Ia menunduk hormat, lalu menjawab singkat. Baik, Signora. Begitu wanita itu pergi, meninggalkan bengkel bersama asistennya, suasana langsung berubah. Vittorio menatap Hasbi penuh amarah. Ia mendekat, menepuk bahu Hasbi dengan keras. Dengarkan aku, Hasbi, ucapnya dengan suara rendah tapi tajam. Jangan kira kau bisa mencuri perhatian di sini. Kau mungkin berhasil sekali, tapi selamanya kau tetap orang luar. Ingat itu. Hasbi hanya tersenyum tipis. Ia tahu kata-kata itu bukan ancaman terakhir yang akan ia dengar. Namun, dalam dirinya ada secercah keyakinan baru. Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Jalan di depan mungkin penuh duri, tapi Hasbi tahu, inilah saatnya menghadapi sorotan dunia, meski itu berarti membuka luka yang sudah lama ia kubur. Pagi itu, langit Milan tampak kelabu. Hujan tipis membasahi jalanan kota, membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hasbi berdiri di depan cermin kecil di kamar kosnya yang sempit. Ia merapikan rambut, merapikan kemeja murah yang disetrika seadanya, dan menarik napas panjang. Hari ini, ia harus menemui CEO, wanita yang kemarin menyaksikan langsung kemampuannya. Namun, semakin dekat waktunya, semakin besar pula tekanan yang ia rasakan. Bukan hanya karena undangan itu, melainkan juga karena sorotan rekan-rekan kerja yang sejak kemarin berubah drastis. Di bengkel, suasana sudah berbeda. Tatapan penuh sinis dan bisikan iri terdengar hampir setiap kali Hasbi lewat. Itu dia, si TKI yang tiba-tiba jadi pahlawan. Jangan-jangan cuma keberuntungan. Kalau CEO percaya padanya, habis sudah kita. Hasbi menunduk, pura-pura tidak mendengar. Tapi hatinya terasa terhimpit. Ia tahu persis, orang-orang di sekelilingnya tidak lagi melihatnya sebagai pekerja biasa, melainkan ancaman. Vittorio, yang biasanya cerewet dan suka berteriak, kini justru lebih tenang, dan itu jauh lebih menakutkan. Tatapannya setiap kali melihat Hasbi seperti pisau tajam, dingin, dan penuh rencana. Hasbi, panggil Vittorio dengan nada datar, ketika Hasbi sedang membersihkan sebuah file. Hasbi menoleh. Ya, Signor. Vittorio mendekat,
menepuk-nepuk bahunya seolah bersahabat. Selamat untuk kemarin. Kau benar-benar mengejutkan kami semua. Tapi ingat, tidak ada yang suka dengan orang yang tiba-tiba ingin terlihat lebih pintar dari sekelilingnya. Kalimat itu terdengar seperti ucapan selamat, tapi sesungguhnya adalah peringatan. Hasbi hanya mengangguk pelan. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Vittorio mendekatkan wajahnya, berbisik dengan nada rendah. Hati-hati. Orang-orang di sini tidak akan tinggal diam kalau posisi mereka terancam. Hasbi terdiam, tidak menjawab. Namun dalam hati ia tahu, Vittorio bukan sekadar iri, dia benar-benar merasa terhina. Dan penghinaan bagi seorang pria seperti Vittorio bisa berubah jadi dendam. Siang harinya, seorang staf datang menjemput Hasbi. CEO ingin bertemu denganmu. Sekarang. Jantung Hasbi berdegup lebih cepat. Ia menghapus tangannya yang masih kotor dengan lap seadanya, lalu mengikuti staf itu menuju ruang kantor besar di lantai atas. Ruangannya luas, beraroma parfum mahal, dengan jendela besar menghadap ke kota Milan yang padat. Sang CEO duduk di balik meja elegan, mengenakan blazer hitam sederhana namun berkelas. Tatapannya tajam, tapi berbeda dengan kemarin. Kali ini ada rasa penasaran yang lebih dalam. Duduklah, ujarnya singkat. Hasbi duduk, mencoba menjaga sikap sopan. Aku ingin tahu, kata sang CEO perlahan. Bagaimana kau bisa begitu cepat menemukan kerusakan di mobilku kemarin? Semua mekanik terbaik gagal, tapi kau berhasil. Itu bukan keberuntungan. Hasbi menunduk, mencoba mencari kata yang tepat. Saya hanya kebetulan pernah belajar tentang mobil listrik, Signora. CEO menyipitkan mata. Kebetulan? Tidak. Hasbi, kau bekerja dengan ketelitian seorang insinyur, bukan mekanik biasa. Aku tahu cara orang menyentuh mesin. Kau menyentuh mobil itu seperti orang yang pernah merancangnya, bukan sekadar memperbaiki. Kata-kata itu membuat Hasbi tercekat. Masa lalunya seakan ditarik paksa keluar dari ruang gelap tempat ia menyembunyikannya. Ia ingin bicara, tapi tenggorokannya seolah terkunci. CEO mencondongkan tubuh ke depan, suaranya lebih lembut namun penuh tekanan. Aku menghargai jika kau tidak ingin bercerita sekarang. Tapi cepat atau lambat, kebenaran akan muncul. Ingat, aku tidak suka bekerja dengan orang yang bersembunyi. Hasbi hanya mengangguk pelan. Saya mengerti, Signora. Sebelum Hasbi keluar, sang CEO menambahkan, dan satu hal lagi, jangan takut menunjukkan kemampuanmu. Dunia ini terlalu sering menilai orang dari status, bukan dari bakat. Aku ingin melihat lebih banyak dari apa yang kau sembunyikan. Ucapan itu menggema di kepala Hasbi sepanjang perjalanan kembali ke bengkel. Namun ketika ia tiba, wajah Vittorio sudah menunggunya. Senyum dingin terukir di bibir pria itu. Bagaimana pertemuanmu dengan bos besar? Kau pikir dengan kedekatan itu kau bisa melangkahi kami semua? Hasbi tidak menjawab. Ia hanya berjalan melewati Vittorio. Tapi dari ekor matanya, ia bisa melihat jelas. Vittorio sedang merencanakan sesuatu. Malamnya, di kamar kos kecilnya, Hasbi duduk termenung. Foto lama keluarganya masih tergantung di dinding, mengingatkannya pada alasan kenapa ia meninggalkan semua kemewahan masa lalunya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Dunia mungkin melihatnya sebagai seorang TKI yang sederhana, tapi di dalam dirinya, ada luka yang jauh lebih dalam. Besok, ia tahu, tekanannya tidak akan berkurang. Justru akan semakin kuat. Dan ia harus siap menghadapinya. Malam itu, bengkel sudah hampir kosong. Lampu-lampu neon menyinari ruang kerja dengan cahaya putih yang menusuk. Hasbi duduk di sudut, membersihkan alat-alat yang telah digunakan sepanjang hari. Hatinya masih berdegup cepat setelah pertemuan dengan CEO. Kata-kata wanita itu terus terngiang, jangan takut menunjukkan kemampuanmu. Dunia terlalu sering menilai orang dari status, bukan bakat. Keesokan harinya, Hasbi mendapat panggilan resmi dari CEO. Ia diminta datang ke kantor pusat,
Bukan hanya untuk membahas mobil yang diperbaikinya, tapi juga untuk wawancara mendalam tentang latar belakangnya. Hasbi menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu inilah saat yang menentukan. Sesampainya di kantor pusat, wanita itu menyambutnya dengan senyum tipis. Kali ini lebih hangat. Ruangan yang luas itu dipenuhi jendela besar, menampilkan panorama kota Milan yang sibuk. CEO itu menepuk kursi di depannya. "Duduklah, Hasbi. Aku ingin tahu siapa kau sebenarnya," ujarnya. Hasbi duduk, mencoba menenangkan diri. Napasnya berat, tetapi sorot matanya tetap fokus. Ia tahu, tidak ada jalan untuk menutup diri lagi. "Aku tidak ingin menilai seseorang dari penampilannya," kata CEO sambil menatap lurus. "Tapi kemarin kau melakukan sesuatu yang membuatku penasaran. Kau menunjukkan ketelitian dan pengetahuan yang biasanya hanya dimiliki insinyur profesional. Bagaimana kau bisa memiliki kemampuan seperti itu?" Hasbi menunduk sebentar, kemudian mengangkat kepalanya. Suaranya tenang, tetapi berat dengan emosi yang tertahan. "Saya, dulunya seorang insinyur otomotif di Indonesia, Signora. Saya bekerja di perusahaan yang mengembangkan mobil listrik dan sistem baterai. Semua itu adalah bagian dari pekerjaan saya sehari-hari." CEO menatapnya, matanya menyipit, menunggu kelanjutan cerita. "Namun," lanjut Hasbi dengan nada lirih, "ada alasan pribadi yang membuat saya harus meninggalkan semua itu. Saya tidak bisa tinggal di Indonesia. Saya datang ke Italia, bekerja sebagai TKI, menyembunyikan kemampuan saya demi bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga yang sangat membutuhkan saya." Kata-kata itu membuat suasana ruangan seketika sunyi. CEO hanya menatap Hasbi, matanya melembut, penuh pemahaman. Ia tidak menginterupsi. Ia membiarkan Hasbi menceritakan semua luka yang selama ini ia sembunyikan, rasa kehilangan, pengorbanan, dan penyesalan yang membayanginya selama bertahun-tahun. Hasbi mengakhiri cerita dengan suara berat tapi mantap. "Itulah sebabnya, Signora, saya berusaha melakukan yang terbaik meski posisi saya di sini dianggap rendah. Saya ingin membuktikan bahwa bakat sejati tidak selalu terlihat dari status atau jabatan." CEO tersenyum tipis, mengangguk perlahan. "Aku mengerti, Hasbi, dan aku menghargai keberanianmu. Tidak banyak orang yang bisa menghadapi masa lalu mereka dan tetap melangkah maju seperti ini." Sementara itu, di bengkel, kabar tentang pertemuan Hasbi dengan CEO sudah tersebar. Vittorio mendengar dari salah satu staf, wajahnya memerah penuh amarah. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang TKI sederhana memiliki masa lalu yang jauh lebih cemerlang dari dirinya. Di sisi lain, para mekanik yang sempat meremehkan Hasbi mulai menyadari kesalahan mereka. Beberapa di antaranya merasa malu, beberapa lagi mulai menghargai ketekunan dan keberanian Hasbi. Kembali di kantor CEO, Hasbi diminta melihat beberapa prototipe mobil listrik terbaru. CEO menatapnya, matanya berbinar. "Kau punya potensi yang luar biasa. Aku ingin kau menjadi bagian dari proyek ini. Jika kau mau, aku bisa memberikan kesempatan yang layak untuk seseorang dengan kemampuanmu." Hasbi menahan air mata. Rasa lega dan bangga bercampur. Semua pengorbanan, semua kesedihan, dan semua perjuangan selama ini akhirnya menemukan arti. Namun, ia juga tahu, jalan ke depan tidak akan mudah. Ada Vittorio yang terus mengintai, ada pandangan rekan-rekan yang kini penuh campur aduk, dan ada ekspektasi yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tapi untuk pertama kalinya, Hasbi merasa bahwa ia bukan lagi sekadar TKI yang dipandang sebelah mata. Ia adalah Hasbi, seorang insinyur berbakat, yang dengan keberanian dan kejujuran berhasil menembus batas-batas penilaian dunia yang dangkal. Dan di dalam hatinya, ia berbisik, "Aku akan membuktikan bahwa kemampuan sejati selalu menemukan jalannya." Hari itu, bengkel yang biasanya ramai oleh suara perkakas dan percakapan mekanik, terasa berbeda. Suasana lebih tenang, tapi penuh dengan rasa ingin tahu. Semua orang menunggu Hasbi, yang telah kembali dari kantor CEO dengan aura baru. Mereka tahu sesuatu telah berubah, meski belum sepenuhnya memahami seberapa besar perubahan itu.
Hasbi berjalan masuk dengan langkah mantap. Wajahnya bersih, pakaian sederhana tapi rapi, dan matanya menatap lurus ke depan. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan. Hanya ada keyakinan yang muncul dari pengalaman dan pengakuan yang baru saja ia terima. Para mekanik menatapnya dengan campuran perasaan. Ada yang kagum, ada yang iri, dan ada yang masih mencoba menutupi rasa malu. Vittorio berdiri di sudut bengkel, wajahnya keras, menahan emosi yang bergejolak. Ia tahu, posisi Hasbi kini lebih tinggi di mata CEO daripada dirinya. Seorang mekanik muda yang sebelumnya sering mengejek Hasbi, akhirnya membuka mulut. Hasbi, kami salah menilai. Kau luar biasa. Hasbi hanya tersenyum tipis, menepuk bahu mekanik itu dengan sopan. Terima kasih. Aku hanya melakukan yang bisa aku lakukan. CEO wanita itu tiba-tiba muncul, masuk ke bengkel dengan senyum hangat. Semua orang menoleh, kagum dengan wibawa dan keanggunannya. Ia menatap Hasbi, kemudian mengangguk sebagai bentuk pengakuan. Hasbi, katanya, suaranya tegas tapi ramah. Keberhasilanmu kemarin bukan kebetulan. Aku ingin kau tahu, aku akan menempatkanmu di posisi yang sepadan dengan kemampuanmu. Kau akan memimpin proyek perbaikan mobil listrik terbaru. Dan aku yakin, kau bisa mengajarkan banyak hal kepada tim ini. Hasbi menunduk hormat, jantungnya berdetak kencang. Kata-kata itu bukan sekadar pujian, itu adalah pengakuan resmi yang mengubah posisi dan martabatnya di mata semua orang. Vittorio menelan ludah, wajahnya memerah. Ia tahu tidak ada lagi celah untuk merendahkan Hasbi. Segala upaya untuk mempertahankan dominasi atas bengkel kini pupus. Rasa iri dan kesombongan yang selama ini ia bangun, perlahan terkikis. Seiring berjalannya waktu, rekan-rekan bengkel mulai menyesuaikan sikap. Mereka belajar menghargai Hasbi, bukan karena ia TKI atau karena ia lebih muda, tetapi karena keahlian dan keberanian yang nyata. Beberapa bahkan mulai meminta Hasbi untuk menunjukkan teknik-teknik perbaikan mobil listrik yang sebelumnya mereka anggap mustahil. Hasbi mengajarkan mereka dengan sabar. Ia menunjukkan cara membaca sistem baterai dengan teliti, bagaimana mendeteksi masalah yang tersembunyi, dan bagaimana memperbaiki tanpa merusak komponen lain. Para mekanik yang awalnya skeptis, kini mulai belajar dan menghargai setiap ilmu yang ia bagikan. Di luar bengkel, cerita tentang Hasbi mulai menyebar. Klien-klien lama dan baru mulai berdatangan, tertarik untuk melihat mekanik yang mampu menghidupkan mobil listrik paling rumit sekalipun. Reputasi bengkel meningkat drastis, dan semua orang yang menilai dari status semata, kini belajar bahwa kemampuan sejati bisa datang dari tempat yang paling tak terduga. Hasbi sendiri merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi merasa rendah atau terasing. Semua perjuangan, semua pengorbanan, dan semua kesedihan yang ia alami, akhirnya menemukan makna. Ia membuktikan bahwa bakat dan tekad tidak bisa diukur dari latar belakang atau penampilan. Malam harinya, ketika bengkel telah sepi, Hasbi berdiri di depan mobil listrik yang dulu dianggap mustahil diperbaiki. Ia tersenyum tipis. Tidak ada orang yang melihatnya, hanya cahaya lampu neon yang memantul di bodi mobil, dan suara lembut mesin listrik yang berdengung. Ia menyentuh kap mobil itu, seakan berbisik dalam hati, ini baru permulaan. Aku tidak lagi takut untuk menunjukkan kemampuan sebenarnya. Dunia boleh menilai, tapi aku tahu siapa diriku. Dan malam itu, Hasbi pulang ke kamar kosnya dengan perasaan ringan. Masa lalu yang kelam, ejekan yang menghantui, dan rasa takut yang dulu membelenggu, perlahan-lahan hilang digantikan rasa percaya diri dan tujuan baru. Bagi Hasbi, perjalanan panjang ini bukan hanya tentang memperbaiki mobil listrik, tetapi juga tentang memperbaiki dirinya sendiri, membuktikan bahwa kemampuan sejati selalu menemukan jalannya, bahkan dari tempat yang paling tak terduga. Pagi itu, sinar matahari menyusup melalui jendela bengkel, menyorot ke lantai keramik yang bersih dan permukaan mobil yang mengilap. Hasbi berjalan menyusuri lorong bengkel, merasakan udara segar yang masuk dari pintu terbuka. Ada sesuatu yang berbeda hari ini, bukan hanya suasana, tetapi juga energi dari orang-orang di sekelilingnya.
Vittorio berdiri di samping mobil sport terbaru, wajahnya masih menegang, tetapi tidak lagi dingin seperti beberapa hari sebelumnya. Ia menatap Hasbi dengan campuran rasa hormat dan kesadaran akan kekalahan. Tidak ada kata-kata meremehkan, tidak ada sindiran. Hanya ada penerimaan. Ia tahu Hasbi bukan ancaman yang harus dihancurkan, melainkan seseorang yang patut dihargai. Para mekanik lain tersenyum kecil saat melihat Hasbi lewat. Mereka mulai terbiasa melihatnya sebagai mentor dan rekan sejati, bukan sekadar TKI yang dipandang sebelah mata. Bahkan mekanik yang dulu sering mengejek, kini meminta saran tentang perbaikan mobil listrik generasi terbaru. Hasbi menyambut mereka dengan sabar, menuntun satu persatu dengan telaten, memastikan ilmu yang dimilikinya dibagi secara merata. Di sudut bengkel, CEO wanita itu berdiri sambil memerhatikan seluruh aktivitas. Tatapannya hangat, namun tetap waspada. Ia menilai Hasbi bukan hanya dari keberhasilan teknis, tetapi juga dari keteguhan karakter dan integritasnya. Hasbi melangkah ke arahnya, menyapa sopan, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Hasbi, suara CEO memanggil dari jarak dekat. Aku ingin kau tahu, proyek ini adalah awal dari perjalanan baru. Jika kau setuju, aku ingin kau memimpin tim riset dan pengembangan mobil listrik kami di Milan. Posisi ini sepadan dengan kemampuanmu, dan aku percaya kau bisa membawa tim ini ke level yang lebih tinggi. Hasbi menunduk sebentar, tersenyum ringan. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan keyakinan. Ia mengangkat kepala, menatap CEO. Terima kasih, Signora. Aku akan melakukan yang terbaik. Malamnya, setelah semua pekerjaan selesai, Hasbi berdiri di luar bengkel. Kota Milan tampak memukau dengan lampu-lampu jalan yang berkelap-kelip. Ia menghela napas panjang, merasakan angin malam yang dingin, namun menenangkan. Semua perjuangan yang ia lalui, kepergian dari tanah air, pekerjaan berat sebagai TKI, ejekan dan pandangan rendah orang lain, akhirnya menemukan arti. Dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Kesempatan besar, tantangan baru, dan kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas menanti. Namun ia tidak lagi takut. Keberanian, ketekunan, dan pengetahuan yang dimilikinya kini menjadi bekal untuk menghadapi dunia. Vittorio datang menghampirinya, langkahnya lebih tenang daripada sebelumnya. Hasbi, katanya, nada suaranya rendah. Aku salah menilai. Kau benar-benar ahli, dan aku berharap kita bisa bekerja sama dengan baik. Hasbi tersenyum, menepuk bahu Vittorio. Tidak apa-apa, Signor. Sekarang kita satu tim. Mari tunjukkan kemampuan kita bersama. Para mekanik lain ikut mendekat, wajah mereka menunjukkan rasa hormat yang tulus. Bengkel yang dulunya penuh ejekan kini berubah menjadi ruang kerja yang harmonis, di mana setiap orang dihargai sesuai kemampuan, bukan berdasarkan status atau asal-usul. Sementara itu, CEO menatap Hasbi dan timnya dari kejauhan. Senyum tipisnya merekah, puas melihat transformasi bukan hanya pada individu, tetapi juga pada keseluruhan tim. Ia tahu, Hasbi bukan hanya sekadar teknisi berbakat, tapi inspirasi hidup, bukti nyata bahwa kemampuan sejati bisa muncul dari tempat yang tidak terduga. Hasbi menatap langit malam Milan, bintang-bintang tampak berkelap-kelip di atas gedung-gedung tinggi. Ia tersenyum dalam diam. Masa depan mungkin masih penuh tantangan, tapi sekarang ia memiliki keyakinan. Selama ada tekad dan keahlian, tidak ada batas yang tidak bisa dilewati. Dan di sanalah Hasbi berdiri, TKI sederhana yang telah membuktikan pada dunia bahwa bakat sejati bisa muncul dari tempat paling tak terduga, membawa harapan dan inspirasi bagi semua yang meragukannya.